Shalom dan salam damai kepada semua pendengar renungan santapan firman Tuhan walau di mana berada. Injil renungan hari ini 24 Mei 2026 diambil dari Injil Yohanes bab 20 ayat 19 hingga 23. Marilah kita hening seketika mempersiapkan diri untuk mendengar Injil Tuhan dan pewartaannya. Setelah Yesus disalibkan pada malam pertama, sesudah hari Sabat, berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci, karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Pada waktu itu datanglah Yesus, berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Dan sesudah berkata demikian, Yesus menunjukkan tangan dan lambungnya kepada mereka. Murid-murid itu bersukacita ketika mereka melihat Tuhan. Maka kata Yesus sekali lagi, "Damai sejahtera bagi kamu. Sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu." Dan sesudah berkata demikian, Yesus mengembusi mereka dan berkata, "Terimalah Roh Kudus. Jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. Dan jikalau kamu menyatakan dosa orang tetap ada, dosanya tetap ada." Injil Tuhan, terpujilah Kristus. Shalom sekali lagi kepada saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Pada hari ini seluruh gereja Katolik merayakan Hari Raya Pentakosta. Dalam agama Yahudi, Pentakosta dirayakan untuk mengenangkan pemberian hukum Taurat kepada Musa di Gunung Sinai. Perayaan ini dilangsungkan 50 hari setelah Paskah dan merupakan salah satu pesta ziarah selain Paskah dan Pondok Daun. Pada pesta-pesta ziarah, orang Yahudi dari segala penjuru datang ke Yerusalem. Demikianlah pada hari raya Pentakosta itu, orang-orang Yahudi dari berbagai tempat perantauan mereka di negeri-negeri lain datang ke Yerusalem untuk merayakannya. Pada waktu yang sama, para murid Yesus sedang berkumpul di sebuah ruangan di Yerusalem. Sambil berdoa, mereka menantikan Roh Kudus yang dijanjikan oleh Tuhan Yesus. Tepat pada hari raya Pentakosta itu, Roh Kudus turun atas mereka. Kedatangan Roh Kudus itu disertai dengan tiupan angin keras dan lidah-lidah api. Apa yang dilakukan oleh Roh Kudus pada para rasul? Roh itu memberikan kepada mereka kemampuan untuk berbicara dalam bahasa-bahasa lain. Dengan demikian, orang-orang yang mendengarkan ucapan mereka dapat memahaminya tanpa kesulitan. Orang-orang Yahudi yang datang dari segala penjuru dunia di Yerusalem mendengarkan bunyi tiupan angin yang keras itu. Mereka pun berkumpul dekat tempat para rasul berdoa dan menerima Roh Kudus. Para rasul menemui mereka, lalu berbicara kepada mereka. Orang banyak itu keheranan ketika mendengar para rasul berbicara, karena mereka mendengar para rasul berbicara dalam bahasa mereka sendiri, yakni bahasa yang mereka gunakan di tempat asal mereka. Apa yang mereka dengar dari para rasul itu? Mereka mendengar para rasul berbicara tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan oleh Allah. Roh Kudus mendorong para rasul untuk berbicara tentang Kristus kepada orang banyak di Yerusalem. Ada 3 hal yang dilakukan oleh Roh Kudus dalam hal ini. Pertama, Roh Kudus memberikan keberanian
kepada para rasul untuk berbicara di depan orang banyak di Bait Allah, tempat para pemuka Yahudi yang menyalibkan Yesus berkuasa. Ketika Yesus disalibkan, para rasul bersembunyi, tetapi sekarang mereka meninggalkan segala ketakutan dan berani berhadapan dengan orang banyak. Kedua, Roh Kudus memberitahu kepada para rasul apa yang harus mereka katakan kepada orang banyak. Dengan demikian, para rasul tidak menyampaikan apa yang mereka inginkan, tetapi menyampaikan apa yang dikehendaki oleh Roh Kudus. Lebih lanjut, apa yang mereka sampaikan itu sesuai dengan kehendak Allah. Ketiga, Roh Kudus memberikan kepada mereka kemampuan untuk berbicara, sehingga perkataan mereka dapat dipahami oleh orang banyak yang mendengarkan. Setiap orang yang mengikuti Kristus juga dipanggil untuk memberitakan kasih Allah yang dinyatakan dalam Kristus. Karenanya, kita pun perlu memohon kepada Roh Kudus agar mengaruniakan 3 hal yang sudah dikaruniakannya kepada para rasul itu. Saudara-saudari, Pentakosta mengingatkan kita kembali pada pemberian karunia Roh Kudus-Nya, pendamping dan penolong kita. Roh yang memberi kita kekuatan saat lemah, memberikan semangat saat lelah, memberikan keberanian di saat takut dan tidak percaya diri, serta memampukan kita menjadi saluran mukjizat-Nya. Dalam Injil Yohanes juga dikatakan bahwa Roh Kudus memberi kita kuasa untuk mengampuni dosa. Ini menunjukkan bahwa Roh Kudus merupakan pribadi Allah sendiri, karena hanya Allah yang mempunyai kuasa tersebut. Oleh sebab itu, ketika dibaptis dan menerima Roh Kudus-Nya, berarti setiap perkataan dan perbuatan kita mengandung kuasa. Jadi berhati-hatilah memperkatakan sesuatu. Filter segala sesuatu sebelum diucapkan, karena apa yang kita ucapkan adalah doa yang penuh kuasa. Betapa luar biasanya Ia mempercayakan kuasa-Nya yang sedemikian besar kepada kita. Manusia berdosa, karena itu sudah pantas dan selayaknya kita sungguh menjaga tubuh dan jiwa kita menjadi tempat kediaman Roh-Nya yang kudus. Ampunilah kesalahan orang-orang yang bersalah kepada kita, sebesar apapun itu, karena Ia juga tetap mengasihi mereka. Jangan menyangkal pribadinya yang Maha Rahim dengan sikap tidak mau mengampuni. Jadi tidak ada alasan bagi kita untuk tidak melepaskan pengampunan. Kuasa yang diberikannya tidaklah main-main. Pergunakanlah itu untuk menjadi berkat dan mengubah hidup banyak orang. Yesus sendiri mengaruniakan Roh Kudus-Nya untuk memperlengkapkan kita menjadi utusan-Nya, mewartakan kabar gembira bahwa Yesus adalah satu-satunya juru selamat dunia. Tuhan memberkati kita semua. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.